Setiap orang punya panggilan, dan ini adalah kisah panggilan saya. Halo, nama saya Pendeta Kisya Hestika Yusuranta. Saat ini saya sedang melayani sebagai salah satu pendeta jemaat di GKI Coyudan Solo. Oke, bicara tentang panggilan, saya akan sharing sedikit tentang perjalanan panggilan saya. Saya pribadi merasa bahwa panggilan menjadi seorang pendeta itu saya rasakan semenjak saya duduk di bangku SMA. Kurang lebih pada waktu itu kelas 1 SMA. Panggilan ini tidak mulai dari KKR, tapi dimulai dari sebuah pengamatan terhadap kehidupan seorang pendeta itu sendiri. Sejak SMA saya memang punya kedekatan dengan keluarga dari pendeta jemaat saya di salah satu GKI di Malang. Dan dari situ saya merasa bahwa saya tertarik pada panggilan ini. Yang menjadi alasan utama dan pertama mengapa saya merasa bahwa sejak kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu merasa bahwa masuk sekolah teologi, awalnya masuk sekolah teologi dulu begitu, adalah simpel aja sebenarnya. Saya ingin membantu orang lain membaca Alkitab. Saya ingin menolong orang lain untuk melihat konteks Alkitab itu seperti apa, bahasa aslinya, siapa penulisnya, dan berbagai macam hal yang menjadi latar belakang dari sebuah tulisan di dalam Alkitab. Kenapa saya punya keinginan itu? Karena pada waktu itu saya merasa bahwa ketika seseorang, entah itu siapapun, tidak harus seorang teolog, membawakan renungan atau PA atau berbicara tentang Alkitab, kalau dia tidak punya pengetahuan dan kesadaran bahwa Alkitab ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada dunia di belakang Alkitab itu yang harus dipelajari, maka kita akan sangat gampang jatuh pada asumsi. Jadi kita hanya membaca ayat berdasarkan apa yang ingin kita baca atau ingin kita katakan gitu ya. Nggak jujur pada konteksnya, pada bahasanya, pada narasi yang ada. Jadi hanya itu sebenarnya keinginan saya. Pada waktu itu memang belum sangat menjurus sebenarnya sih kepada kependetaan. Nah, tapi itu awalnya. Nah, ketika itu singkat cerita, ketika saya lulus SMA, saya langsung menentukan bahwa teologi menjadi satu-satunya pilihan saya. Jadi saya nggak punya percabangan ilmu lain pada waktu itu untuk kuliah. Nah, singkat cerita, ternyata di dalam proses belajar teologi di Fakultas Teologi UKDW Jogja, saya bertemu dengan begitu banyak teman-teman dan juga pastinya mentor-mentor pendeta, dosen-dosen, dan juga pendeta-pendeta rekan yang lain. Saya merasa semakin mengerucut panggilan ini menjadi seorang pendeta. Karena tidak semua teolog atau orang yang belajar teologi itu harus jadi pendeta ya, karena banyak sekali bisa jadi guru, bisa jadi konselor begitu ya. Tetapi ketika panggilan ini semakin mengerucut, satu pada akhirnya alasan saya yang menambah tadi alasan utama, lalu alasan khusus saya ketika mau pada akhirnya menetapkan hati menjadi pendeta adalah saya merasa sangat setuju pada semua nilai-nilai yang seorang pendeta jalani di balik jubah kependetaan itu sendiri. Jadi ketika saya menyetujui segala nilai yang terkait dengan integritas, kejujuran, spiritualitas gitu ya, disitulah saya merasa bahwa itulah hidup yang saya ingin hidupi begitu ya. Itulah nilai yang ingin saya pegang dalam hidup saya. Jadi singkat cerita, perjalanan ini terbentuk dari dua alasan. Pertama, saya ingin membantu orang membaca Alkitab. Yang kedua, saya setuju, sepakat, dan saya bahkan ingin nilai-nilai di balik jubah seorang kependetaan yang bukan hanya jubahnya itu sendiri, tetapi nilai di balik jubah itulah yang menjadi nilai kehidupan saya. Itu. Nah, dalam perjalanannya apakah mudah? Saya harus katakan dengan jujur, tentu tidak. Karena panggilan itu harus diuji, harus dimurnikan dengan berbagai macam hal. Banyak kesulitan, banyak air mata, tetapi satu hal yang tidak akan pernah hilang sampai hari ini adalah saya selalu merasakan kegembiraan di dalam hati saya, di dalam batin saya.
Mengapa? Karena sesulit apapun perjalanan pada waktu itu menjadi seorang mahasiswa teologi, lalu lulus menjalani proses calon kependetaan, dan saya termasuk adalah salah satu orang yang berada dalam angkatan calon pendeta di tahun itu yang sangat terlambat untuk ditahbis. Saya butuh 5 tahun untuk sampai di perjalanan menjadi seorang pendeta ketika teman-teman saya yang lain hanya memakan waktu 2-3 tahun begitu ya. Tetapi ternyata di balik proses 5 tahun berproses bersama dengan jemaat, pada akhirnya saya merasakan ketika menjadi seorang pendeta di tahun ke-4 sekarang, menuju tahun ke-5, saya merasakan bahwa saya sangat bersyukur. Lebih lambat berjalan daripada semuanya, justru kematangan itu saya rasakan sekarang. Bagaimana saya merefleksikan kehidupan, memaknai kesedihan, memaknai keterlambatan dalam tanda kutip gitu, itu sangat menolong saya untuk jadi mengerti bagaimana caranya menemani, bukan menggurui, bukan menasihati umat, tapi menemani perjalanan umat yang saya layani. Jadi saya merasa bahwa saya sangat bersyukur dan gak bisa membayangkan hidup saya kalau gak jadi pendeta saya bisa jadi apa, saya gak tahu ya, karena saya merasa ada sebuah kegembiraan yang tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa dibeli oleh apapun ketika saya menjadi seorang pendeta. Nah, tetapi apakah menjadi seorang pendeta itu selalu mendatangkan kebahagiaan? Enggak juga. Ada banyak perjuangan yang harus dengan setia dilakukan. Tapi toh, kegembiraan itu akan tetap ada. Nah, dari perjalanan itu saya memaknai bahwa kependetaan itu sendiri bukan tentang atribut kependetaan yang saya pakai. Kolar, jubah, bisa mengangkat tangan sebagai tanda berkat di sebuah ibadah umum begitu ya, bisa memimpin perjamuan kudus, bisa membaptis. Ternyata ketika kependetaan ini menjadi panggilan yang melekat dalam identitas saya diingatkan kembali memaknai tentang nilai-nilai di balik jubah itu sendiri. Nah, bagaimana hidup saya di belakang mimbar, bagaimana hidup saya di tengah keluarga, bagaimana hidup saya ketika saya melayani satu orang, ketika tak ada yang melihat, ketika saya menjaga dan mengawasi diri saya sendiri dan juga ajaran saya serta hidup saya, itulah yang menjadi perjuangan dan makna yang tidak akan pernah saya sesali. Salah satu indikator yang selalu saya rasakan, ini mungkin bisa menjadi indikator yang bisa teman-teman pakai juga nih, apakah ini panggilanku atau bukan. Indikator yang sederhana tapi sangat meaningful untuk saya adalah, apakah saya selalu ngecek tiap malam dalam diri saya sebelum saya tidur? Apakah saya menyesal menjadi seorang pendeta kalau hari ini adalah hari terakhir saya di dunia? Dan saya selalu menemukan setiap malam bahwa saya nggak akan pernah menyesal. Hari ini saya mati atau kapanpun, saya akan selalu merasakan kebahagiaan di tengah-tengah segala perjuangan menjadi seorang pendeta. Nah, itu indikator yang paling harus saya rasakan setiap malam. Seberat apapun sebuah hari atau seringan apapun sebuah hari yang saya jalani, secapek apapun badan saya ketika sampai ke atas tempat tidur saya sendiri, saya selalu bertanya, oke, gimana? Kamu nyesel? Dan saya selalu menemukan jawaban yang paling jujur dalam hati saya. Saya nggak akan pernah menyesal dan saya bahagia. Itu adalah kalimat yang akan selalu saya pegang ketika salah satu dosen saya di kampus mengatakan, kalau kamu bahagia dengan panggilanmu, maka itulah panggilan yang memang Tuhan ciptakan untukmu. So, makna panggilan ini itu tadi ya, kebahagiaan. Dan saya sangat bersyukur karena panggilan ini menolong saya untuk mengagumi karya Tuhan di dalam segala karakter manusia yang sangat berwarna. Satu hari saya bisa bertemu dengan manusia ini, dan itu semua menjadikan hidup saya jadi lebih berwarna. Ternyata dunia tidak sesempit yang saya pikir. Ternyata dunia tidak sesederhana yang saya pikir. Ternyata begitu banyak keindahan dan warna-warninya yang justru menunggu saya untuk mengapresiasi dan pada akhirnya melihat sesama saya sebagai manusia yang sangat dicintai Tuhan dalam segala keunikannya. Dan di balik semua itu saya jadi makin merasa bahwa saya sangat dicintai oleh Tuhan. Itulah makna yang saya jalani sampai dengan hari ini. Semogalah doakan saya ya, supaya saya tetap memegang apa yang saya katakan ini sampai akhir hidup saya. Selamat terus berjuang untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari panggilannya, mencoba panggilannya.
Kalau kalian mau komen, mau cerita, mau sharing, silahkan tulis ya di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba baca dan kita bisa berdiskusi setelahnya. Terima kasih sudah mau mendengar sharing saya. Selamat menjalani panggilanmu, selamat mencari panggilanmu, selamat berdoa dalam panggilanmu masing-masing. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak punya panggilan. Temukan, cari, jalani, hidupi, dan nikmati panggilan. Tuhan Yesus memberkati.